Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Hanya dengan dosa kalian? Nah, proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu kalau iman begitu kita itu bukan akal-akalan. Beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Yesus ini disalib untuk apa? Yesus ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk apa? Penyaliban. Yesus ini disalib untuk apa? Cuma sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, dia di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. Darah tercurah dan apa pula pada umat manusia? Manusia mana minta tebusan darah, kucelo? Kamu minta, kamu minta darah manusia. Kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran kekristenan. Apa pula tidak ada korban? Jadi Yesus itu apa? Itu proses ilahi itu. Proses ilahi nenek moyang dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati aja. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini korban. Yesus ini korban. Kemudian sebagai korban kalian jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya proses salib itu. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda. Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena proses dosa? Politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus. Sebagai putra Yahweh yang dengan dosa kalian? Menjadi korban. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Coba apa hubungannya? Manusia sendiri yang dengan dosa kalian? Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? Setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi
tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, gak masalah Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah nggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal politik. Yang saya mau. Oke, Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau enggak? Itu mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai kalau begitu, itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu siapa? Yang menerima korban itu? Siapa yang menerima? Sudah sesuai dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di Perjanjian Lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan itu tidak ada dalam Perjanjian Lama bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Umat Kristen sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah tadi yang korban manusia kan? Makanya muncul pertanyaan. Iya, tapi tidak sama dengan jalan logiknya. Itu korban yang sembelihan, bukan begitu. 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Itu menurut kalian. Itu menurut kalian. Itu bukan menurut Kristen. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah Bang. Ke gereja aja Bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Ya, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu menjadi pengorbanannya. Iya, saya tahu proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, menebus dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus, Bung? Bagaimana caranya
dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia, dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia. Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban disalib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana kaidah itu? Di mana cuma bagaimana menumpahkan darah? Ini tumpah darah. Itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? Yang di proses kejadian itu. Iya, di mana itu bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi, Yesus digiring, ditampar, ditonjok, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan. Itulah yang keyakinan umat Kristiani. Berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. Itu ada dalam rangkaian sejarah dari maupun tadi, dalam Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita rupa-rupanya itu hanya imannya Kristen. Pantasan aja susah kalian menjawab pertanyaan saya, karena saya harus memiliki data. Harus punya data. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Bukan apa, proses sakramen. Sama yang di pikiran perdepanan tadi itu sakramen. Padahal itu adalah murni bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorbankan menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus. Karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Oke. Sekarang pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan
seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya Bang, Ya. Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kita tidak bisa lawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani, itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, ini itu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari mana? Itu yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu menjadi saya tanya. simbol. Saya kasih bocoran. Jadi penyembelihan kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu yang saya jelasin tadi kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembelih, disalib, dipukulin, itu proses politik. Iya, yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi dan Romawi. Bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Tuhan Anda yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban hewan. Sembelihan, korban bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia. Terus yang dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. Itu yang saya tanya. Dari mana Kristen dapat ilmu? Saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya. Saat korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen? Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Ya, sudah binatang pun ada. Sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Terus binatang pun sudah tidak. Terus cuma sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku, bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol lah Bang, tidak tahu apa-apa. Iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku dilarang sama abangku. Loh?
Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang Ustadz. Aku kan kemarin. Oh iya. Silakan. Dia bilang begini, kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu mau belajar Al-Quran lagi, tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang, bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Nah, contoh pertama macam saya ini, ya, setiap hari sholat 5 waktu. Apakah kamu mampu? Dia bilang. Sedangkan dalam gereja nih kau ini dalam seminggu kadang pergi kadang tidak. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya, terus. Jadi dia penolong saya, abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Mbak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau. Masya Allah. Nah, cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi, kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu kira langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu, nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah, kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah, kalau begitu, kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat, baru perdalam Al-Quran, perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih. Saya tidak paksakan. Silakan saya kembalikan kepada Anda. Mau atau tidak. Kan gitu. Karena berbeda kalau hidayah yang berbicara. Kalau hidayah yang berbicara itu berbeda. Tidak mesti belajar Bible dulu. Tidak mesti kemudian belajar Quran dulu. Kalau sudah hidayah, selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah. Karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah, sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan. Habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, udah belajar, dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh, enggak gitu Bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjenggot. Masuk dulu Bang, daftar sebagai siswa. Di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas dulu ya, saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan Bang. Masa Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong?
Kalau Anda ingin belajar dulu, pelajaran kelas 1, Anda udah mahir. Pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6, baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP, Bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam, belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh, ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu, Bang, masuk dulu, Bang. Jangan nunggu belajar di luar. Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya. Gimana? Masalahnya saya ini peminum, Bang. Itu cocok. Ustadz Al-Hujjah. Itu ada guru sudah naik. Iya. Ini Ustadz Wafi, ini Gus Wafi ya, sahabat-sahabat sekalian. 4.000 sahabat di sini, silakan di follow akun beliau. Ini akun baru dikarenakan akunnya sudah dipersembahkan ke Dewa Molok juga, sama seperti saya. Kembali ke rumah bapak. Silakan di follow sekalian dikasih gift supaya dia semangat. Kopi. Ya. Jadi begitu Gurunda. Beliau ini kemarin wajahnya ganteng ya. Turun. Wajah ganteng, ceria gitu kan. Jadi sudah nggak ada muka-muka oten gitu. Tunggu dulu kopi. Mana beliau? Loh. Kepental lagi Gurunda, kepental. Ini saya jambat dulu lagi, Ustadz Wafi. Pikir dimakan sama Gondrowo. Lo ke pasar aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Debat sama Edis ke Bennett 10 hari. Iya Allah ya Karim. Astagfirullah. Betah di juga ya. Antum betah dialog sama bekicot kayak gitu. Kasihan Bang, karena dia mau ngelunasin kontrakannya katanya. Kolekte. Biasalah, bantulah dia. Iya Bang. Wafi dia orangnya terlalu baik dia. Loh, sampai pengikut Edis tuh bilang Bang, apologi terbaik itu Ustadz Wafi katanya. Gara-gara dia lunasin kontrakannya. Masya Allah. Kontrakannya lunas. Tapi menurut informasi 6 hari lagi mau dijemput malaikat maut. Gimana itu? Kenapa nggak minta sekali nomor rekeningnya? Sudah Bang, itu sudah. Rekening setiap hari dia ke di live-nya itu. Transfer ya kawan katanya. Syukurlah. Saya laporkan ke Dosma nanti biar dilaporkan. Dosma. Jadi benar juga kata Bang Suma, proses belajar kapan selesainya barang itu. Silakan Bang Domini. Iya Bang, saya sambil belajar dulu dengan abang saya. Dia bukannya tidak berani mau syahadatkan saya. Dia bilang kamu cukup tahu sedikit saja, dia bilang. Yang pertama kamu harus tinggalkan minuman. Masalahnya saya peminum Bang. Aduh, itu yang abang saya ragukan. Ini keluarga saya Muslim semua Bang. Nah, terus saya, untungnya minum apa Bang? Untungnya minum apa? Saya ini peminum, itu yang masalahnya. Bisa lah, nggak mungkin lah Bang. Kita mau jadi peminum terus. Masih sehat sih enak badan Bang. Nanti kalau sudah mulai agak usia, peminum itu bahaya Bang nanti. Efeknya nanti di tua-tua gitu loh.
Usia kalau sudah lanjut bahaya bang. Kami orang timur nih abang, aduh susah. Belum tahu orang Makassar tuak balo di sini bang. Itulah Makassar sampai NTT itu sama. Bang. Iya. Lebih baik Anda masuk sekolah, salah satu nilai merah kan bisa diperbaiki daripada tak ada nilai sama sekali. Orang mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Ngeri bang, ngeri bang. Betul lah bang. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam, lalu kemudian Anda beriman kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik, sesekali minum pakai mandi pun tidak apa-apa, minumannya tidak masalah. Pakai anggur sikat gigi juga nggak masalah. Yang penting Anda masuk lingkaran Islam dulu. Ada juga orang Islam bang dari lahir, tapi masih juga peluk botol. Ada, tapi ada masa di mana orang yang sudah di Islam itu, ketika mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah, dan kemudian melakukan amalan soleh, itu dosa-dosanya akan diampuni. Apalagi kalau Anda masuk Islam betul-betul bertaubat, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin berhenti minum, tapi ternyata belum bisa juga berhenti-berhenti. Ya jalani aja pelan-pelan. Jalani aja pelan-pelan. Sama dengan pendeta yang pernah saya syahadatkan, yang orang Polmas. Ini udah 4 kali 6 kali kayaknya aku ceritakan. Gimana Bang Suma? Boleh nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-kali saya makan babi. Boleh nggak kemudian sekali-sekali saya minum? Apa yang saya katakan? Boleh. Boleh. Silakan aja. Yang penting masuk Islam dulu. Tapi ingat ya, tidak ada pembolehan secara hukum. Tetapi karena ini berbicara mengenai pemindahan akidah dari kafir menjadi Islam, saya katakan silakan aja. Apa yang terjadi bang? Ketika dia datang ke saya, boleh nggak saya makan babi sekali-sekali bang? Nah, bukan cuma itu loh, syarat dia minta. Boleh nggak saya itu salatnya jangan deh 5 kali sehari, kata beliau. Ini sekali seminggu aja, malasnya minta ampun. Apalagi 5 kali sehari bang, sampai dia tepuk pundak saya. Adalah sesuatu yang mustahil, kata beliau. Tidak mungkinlah itu bisa terjadi. Tapi aku yakin Islam itu betul. Cuman kebiasaanku ininya yang nggak bisa aku tinggalin. Singkat cerita apa? Kantor saya waktu itu sempat ada terjadi sedikit ada kebakaran kecil, mengheboh kantor saya waktu itu. Mengheboh. Kebakaran kantor, datang semuanya orang banyak, polisi dari pemadam kebakaran datang. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk seperti itu, saya di kantin, saya didatangin seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz ini, Ustadz Yusuf. Ingat kali aku namanya, Ustadz Yusuf. Ya, ada apa Ustadz? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya bawa Pak Pendeta ini. Pak Pendeta kok penampilan pendeta kok pakai surban, pakai baju panjang gitu. Pendeta, nggak salah Ustaz? Nggak, ini yang biasa nelpon, yang sering-sering nelpon. Saya dari Polman, kata beliau. Oh ya? Iya. Oh Masya Allah. Peluk, dia cium tangan saya balik cium tangannya, kemudian kami pelukan, duduk dia curhat. Sambil keluar air mata menangis, gemetaran dia ngomong. Apa ya? Saya juga masih ingat-ingat. Pendeta yang mana ini ya? Tapi karena dia sebut, dia banyak memurtadkan orang di pelosok-pelosok. Nah, saya baru ingat, oh iya betul, pernah saya ditelepon. Akhirnya saya candai beliau. Sebelum dia meneteskan air mata, saya candai. Bagaimana Pak Pendeta? Aku bilang, masih sering makan babi. Langsung dia pegang pundak saya, katakan apa? Jangan kamu sebut itu bang. Jangan kamu sebut. Kenapa? Jangankan mencicipinya lagi, mendengarkan saja saya sudah mual. Begitu juga minuman. Lalu saya takjub kan, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah.
Tapi bagaimana sholatnya? Bolong-bolong. Boleh tidak, kata beliau. Boleh tidak sholat itu jangan 5 kali sehari aja satu malam. Sehari semalam. Kalau bisa tambahin. Hah? Kenapa bisa? Ditimpali sama Ustaz. Itulah Bang Zuma. Beliau sudah rasakan nikmatnya sujud. Beliau sudah rasakan nikmatnya sholat. Ternyata sholat itu menenangkan pikirannya. Membuat kemudian hatinya menjadi tenang. Sehingga kalau bisa dia sholat aja terus. Beliau ini sudah sejak saya syahadatkan tidak pernah ketinggalan sholat sunnah-sunnahnya. Rajin sekali sholat sunnah. Ternyata lebih nikmat sholat daripada tidur, kata beliau. Lebih nikmat berzikir kepada Allah daripada minuman. Lebih nikmat kemudian dia makan nasi dengan garam bersama dengan Allah daripada dia makan babi dan minum minuman keras tapi dia jauh dari Allah. Oh, saya berdiri, saya peluk lagi. Saya pun ikut terharu waktu itu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih dengarkan ini, panjang umur, sehat selalu. Itu Bang. Dia katakan, boleh nggak saya masuk Islam? Tapi saya sesekali minum, sesekali saya mau cicipi babi. Karena nggak bisa Bang, semua nggak mungkin. Ini kebiasaan saya dari kecil. Saya besar dari makanan ini. Saya besar dari minuman ini. Bayangkan aja, saya makan nasi pun minumannya harus ini Bang, kata beliau. Saya katakan waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ya udah, silakan masuk aja dulu. Lama-lama dia masuk, dia rasakan ternyata nikmatnya ibadah ini membuat saya jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang kemarin. Subhanallah. Nah inilah kalau bisa. Saya ngomong begini karena saya alami. Saya ngomong begini karena ada mu'alaf yang ada seorang yang tokoh agama yang saya syahadatkan. Dan pengalaman itu dia ceritakan sama aku. Dan memang dia minta, boleh enggak sesekali. Bahkan demi Allah, saking lucunya dia ngomong apa sama aku. Boleh enggak sesekali saya masih ke gereja berkhutbah? Coba, gila enggak? Gila enggak? Kenapa bisa Bang? Aku bilang gitu. Kenapa bisa Bang? Masalahnya banyak yang kumurtadkan Bang. Takutnya kalau mereka tahu saya terang-terangan langsung ke Islam, hancur saya nanti. Betul, rumahnya dihancurin sama masyarakat di situ. Maksudnya sama orang-orang yang dimualafkan, dimurtadkan. Iya, sampai dia pindah dari kampung. Enggak di situ lagi dia. Itu tahun berapa itu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di Polmas deh, Polwali. Iya, perbatasan Majek nih Polmas. Di gunung, iya. Di gunung. Gunung yang banyak pokok-pokok di sana, pokok-pokok. Nah itu dia Bang. Nah ini orang banyak memurtadkan orang. Di pelosok-pelosok petani-petani itu baik dimurtadkan. Giliran dia yang syahadat, yang dimurtadkan ini marah. Kau aja kita ke sini. Kau yang kembali ke Islam. Kau tinggalkan kami di sini. Diusir dari bukan diusir, lari dari perkampungan. Nah ini sebagai contoh saudara. Masuk dulu, masuk sekolah dulu. Tidak apa-apa nilai Anda merah. Yang penting bahasa Indonesianya 5, bahasa IPS-nya 5, IPA-nya 5, matematikanya 5, kemudian kesehatan 5, bahasanya 5. Terserah, yang penting jangan merah semua. Kalau 5 semua tidak masalah. Step by step masuk dulu. Step by step ya Ustaz. Ya, step by step. Boleh nambahin Bang? Ya, silakan Dinda, silakan. Masuk Ustaz Wafi, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang. Tidak ada pelarangan khamr, minum bir dan minum-minuman memabukkan yang lain ya, yang dibahas secara detail dan halus Al-Quran itu. Jadi pelarangan Al-Quran untuk minum khamr Bang, untuk minum bir itu halus Bang, dan step by step. Abang tidak akan pernah menemukan kitab suci manapun selain Islam yang mengerti kepada orang yang sudah terlanjur minum bir setiap hari. Jadi dulu Bang, Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi dan beliau punya kebiasaan minum khamr, minum bir. Dan sahabat yang lain seperti Nuaiman dan lain sebagainya punya kebiasaan minum bir. Apakah Rasulullah langsung bilang haram-haram? Kalau masuk Islam tidak boleh? Enggak Bang.
Ternyata Al-Quran saja mengerti keadaan orang-orang yang sudah terlanjur setiap hari minum bir. Pertama, di dalam surah An-Nahl ayat ke-67 Bang, Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun." Artinya, dari buah kurma dan anggur yang kalian jadikan sebagai bir yang memabukkan dan kalian mencari rizki dari itu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mikir. Nah, Allah ngajak mikir dulu nih, bukan langsung dilarang, langsung haram. Enggak, Allah ngajak mikir dulu. Orang yang nyari rezeki lewat anggur, lewat kurma, lalu anggur dan kurma itu dijadikan minuman yang memabukkan, suruh mikir sama Allah, gunanya apa, manfaatnya ke badan apa. Makanya di dalam Islam ada istilahnya muhafadzatul akli. Orang, manusia wajib menjaga akalnya. Khamr itu merusak akal Bang. Kita kalau minum khamr mabuk, akal kita agak normal. Disuruh mikir sama Allah, apa sih manfaatnya? Lalu bisa gimana kamu kalau minum khamr itu? Disuruh mikir dulu, dan langsung haram. Kemudian para sahabat, orang-orang di zaman Nabi bertanya, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Setelah Allah mengajak para sahabat mikir bahwa khamr, minuman bir gak ada manfaatnya, merugikan kepada badan, akal pun tak sehat, keturunan kita pun bagaimana nanti kalau sampai niru seperti kita. Meskipun kadang kita peminum, kita tidak mau anak kita jadi peminum juga. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, sebenarnya gimana minuman bir itu Nabi? Minuman yang memabukkan itu bagaimana Nabi? Nabi menjawab, ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, ini juga pemain judi ya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kata Allah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Halus Al-Quran Bang, tidak langsung dosa aja, ada memang manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, halus. Kemudian karena mereka sudah masuk Islam, akhirnya mereka wajib sholat 5 waktu Bang, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu Nabi bilang melalui ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalau sudah sadar, bolehlah kalian sholat. Kalau masih mabuk, jangan sholat. Ini hati-hati sekali Rasulullah Bang. Tidak kemudian langsung dilarang, karena sholat itu 5 kali sehari, otomatis para sahabat tidak akan minum minuman yang memabukkan sebelum waktu sholat. Jauh-jauh jam. Kalau sebelum maghrib kurang 1 jam baru mereka berhenti minum khamr. Diatur tuh jamnya, sedikit demi sedikit dikurangi oleh mereka Bang, sampai pada akhirnya mereka yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Maka Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang sudah beriman, sudah masuk Islam, sudah percaya Allah sebagai Tuhan, sudah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, sesungguhnya minuman-minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau semacam judi ya, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian semua beruntung nanti di akhirat. Nah, ini Al-Quran step by step. Al-Quran tahu kalau orang sudah terlanjur jatuh kepada judi dan minum minuman keras,
Mereka susah dibilangin, mereka susah dinasehatin. Makanya Al-Quran sedikit demi sedikit bang. Dan tidak ada kemudian ayat suci Al-Quran atau kitab suci yang lebih memperhatikan mereka daripada Al-Quran bang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Bang Suma. Di bawah. Jadi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran juga ya Ustaz Taufik yang menjelaskan itu ya, bahwa memang tidak dipaksakan ya, bagi mereka ada step by step ya Ustaz ya. Ya karena coba kita lihat ya di sekitar kita, orang kalau sudah kena judi slot, judi online sama minum bir ya, minuman keras, itu memang susah karena sudah terlanjur. Sama lah seperti orang merokok ya, susah kan. Makanya Al-Quran ini sedikit-sedikit dulu bahwa memang kalian bisa nyari rezeki dari homer itu. Kemudian ini loh memang berdosa, tapi ada manfaatnya juga, tapi dosanya lebih besar. Lalu diwajibkan sholat bagi mereka, akhirnya kan 5 kali sholat tuh sehari itu, kurangi. Akhirnya para sahabat dulu yang biasanya mabuk ngurangi karena wajib sholat 5 kali, dan ketika sholat tidak boleh mabuk kan, dikurangi sedikit-sedikit sampai mereka benar-benar yakin di dalam hati mereka bahwa tidak ada manfaat dan tidak ada keberkahan dalam minuman keras. Langsung Allah mengatakan bahwa minuman keras itu adalah minuman setan, merusak ke akal, merusak ke jasmani kita. Maka jauhilah, semoga kalian, masih halus loh bahasa Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian nanti beruntung di akhirat. Kan enak bahasa Allah itu, nggak mencaci Allah itu kepada orang pejudi dan orang peminum mabuk, nggak dihina sama Allah. Agar kalian selamat, ayo ini minuman setan, kalian mending minum es belewa, es campur ya, es teh, mending es susu, seperti itu. Kalau kita minum minuman setan, nanti setan minum apa, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu bang. Masya Allah. Silakan. Ya silakan Bang Dominik. Bang Dominik. Oh saudaraku, jangan-jangan lagi Bang Dominik, monitor Bang Dominik. Ya bang, ya bang. Ya, silakan bang. Ya, semuanya saya terima abang, jadi pesan abang saya yang kemarin malam aku kan ke rumah dia, rumahnya tepat dekat dengan masjid. Dia janji saya hari Jumat lagi saya pergi lagi rumah dia. Tahu-tahu besok tersangkut dicabut nyawa, nggak sampai hari Jumat. Gimana? Baru keluar dari rumah, motor lewat. Nah, dia janji saya hari Jumat dulu. Ya tapi nggak apa-apa bang ya, ini sih sudah disampaikan ya sama Ustadz kita dengan Bang Suma juga, Masya Allah. Artinya kan daftar dulu ya kan, nanti proses kan bisa berjalan step by step ya, betul. Jadi memang agak sulit itu bang, agak sulit meninggalkan kebiasaan, tetapi nanti kan bisa mikir juga kita, betul kata Ustadz Taufik tadi. Akhirnya kan pikiran kita kan dikasih pikiran, oh iya juga ya, begitu kira-kira Bang Dominik. Jadi ini saya cuma saran bang, kalau memang abang sudah mengakui bahwa hanya Allah yang patut disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ya why not gitu loh. Nah, tinggal prosesnya nanti, begitu kira-kira bang ya. Silakan Bang Dominik. Bang, saya percaya semuanya itu. Saya bukan tidak mau syahadat. Nanti abang saya sendiri yang syahadat saya. Sesudah dia syahadat saya, lalu pergi ganti terus KTP dan ketemui orang tua saya. Begitu abang. Maka kami untuk pengurusan KTP bang itu harus ada sertifikat mualaf. Iya betul. Ya itu abang saya yang urus. Untuk dicapil, boleh tuh. Ya dicapil langsung. Mau menguruskan pindahkan KTP itu abang saya, dia ketemu orang tua saya, bahwa saya sah masuk Muslim, macam itu bang. Sepakat kami kemarin malam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mau 10 kali syahadat, mau 20 kali,
Bahkan nanti di setiap sholat bisa 5 kali syahadatnya. 10 kali ya. 9 apa ya? Setiap hari. Jadi syahadat itu betul kata Bang Suma tadi, artinya sebagai kunci. Isi formulir dulu kan, isi formulir. Nanti kalau abang mau permantap lagi dengan siapa? Ustadz, silakan. Yang penting malam ini abang sudah mengikrarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah ya Allah. Itu dulu. Mengenai persyaratan itu KTP apa segala macam belakangan itu bang. Allah itu maha tahu, ya kan? Begitu kira-kira abangku ya. Tapi ini kan tidak memaksa. Begitu saudaraku. Silakan. Ya benar kata abang. Cocok. Ya. Ya. Tetapi saya menghormati juga abang saya yang di sini sesuai perjanjian dia begitu kan bang. Jadi malam ini saya tidak dapat di room ini mau mengalahkan saya di sini tidak bisa. Jadi saya tunggu hari Jumat dulu dengan abang. Mudah-mudahan ya. Oke nggak apa-apa bang. Silakan ya. Saya suka kok masuk Muslim. Pak sebenarnya saya dari dulu karena saya ada petunjuk. Ada petunjuk sudah bang. Ya, alhamdulillah. Artinya kalau masalah syahadat ya Bang Domi ya, dimanapun itu, mau di masjid, di rumah, atau sama siapa, sama kakak, sama itu kan, itu bebas. Yang penting Bang Domi masuk Islam itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan ataupun yang janji, ya kan? Itu yang paling penting. Iya bang, tidak ada paksaan dari hati. Tulus dari hati. Betul. Karena yang namanya hidayah itu langsung datangnya dari Allah, Bang Domi. Amin. Karena tiap hari kita di sini buka komal diskusi sama teman-teman Kristen, ya kan? Ya kita berharap lawan diskusi kita itu mendapatkan hidayah. Tapi apalah kuasa kita sebagai manusia kan? Hanya terbatas. Tetapi semua kembali lagi hak prerogatif Allah itu semua ada pada Allah, Bang Domi. Dengan niat baik Bang Domi ingin betul-betul belajar, memperbaiki diri, ya kan? Dengan tujuan untuk masuk di agama Islam. Ya alhamdulillah, karena tidak semua orang diberikan jalan untuk menemukan hal itu. Iya. Tidak semua. Masih banyak sebagian dari teman-teman Bang Domi yang masih berkeyakinan Kristen, masih mempertahankan dirinya dengan egonya kan, dengan ego, kesombongannya dan segala macam. Dan dia tidak menyadari hal itu. Itu loh Bang. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan Bang ya. Mudah-mudahan. Panjang umur sampai hari Jumat Bang Domi melakukan syahadat. Kalaupun memang lebih bagus, lebih cepat sebelum hari Jumat, ya lebih bagus lagi. Ya. Lebih cepat, betul. Lebih baik. Iya. Karena nggak ada yang bisa jamin Bang Palopo ya, nggak ada yang bisa jamin 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Iya. Iya toh? Iya. Betul enggak? Iya. Tapi karena ada teman saya, Bang Domi, ada teman saya, ini malam kita sama-sama satu meja ngopi, tiba-tiba besok langsung aja kabar duka. Padahal dari tadi malam kita ngopi-ngopi sama-sama. Betul. Gitu. Itulah ajal, nggak bisa ya. Kita mau janji nanti hari Jumat lah dapat gaji, tahu-taunya langsung perusahaan tutup, bubar. Itulah. Begitu sih saran saya Bang Dovik ya. Ini bukannya kita pengaruh ya, nggak itu kan masing-masing Bang ya. Masing-masing punya pilihan. Syahadat itu kan cuma pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai barang itu. Selesai. Nggak ada kayak sakramen apa-apa, nggak ada Bang. Mau dicelup-celupin nggak ada. Cuman itu aja.
Begitu kira-kira abangku. Iya, saya sapa dulu. Ini ada Bang Duta Aquarium, monitor Bang Duta Aquarium. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digedein dikit Bang suaranya. Suaranya kecil sekali. Digedein dikit. Iya, gini Bang, saya belum jelas suaranya Bang, masih kecil, belum jelas. Halo, gimana, udah jelas? Udah. Iya Bang, saya mau nanya. Saya kan baru jadi mualaf itu 12 Oktober. Siap. Masya Allah. Masih banyak sekali yang saya mau mempertanyakan gitu soal ini. Di rumah saya kan ada pelihara anjing ya. Nah, itu lanjut Bang, lanjut. Namanya Guguk kan dia sering pipis di lantai tuh. Nah, itu gimana Bang ya? Kan yang saya tahu kan kalau kena pipis si anjing kan najis. Nah, itu kalau saya bersihin pipis Guguknya itu pakai deterjen buat lantai gitu, itu udah hilangin najisnya belum Bang ya? Guguk. Iya. Sebenarnya najis Bang. Tapi nggak tahu lah, mungkin secara fikih mungkin Ustadz Wafi. Nah ini masalah fikih nih, masalahnya masalah fikih nih. Nggak berani saya jawabin kalau ini. Sama ini. Itu saya masih bingung banget nih Bang. Iya, ini itu. Betul. Silakan Ustadz Wafi atau Deng. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bang Zuma. Jadi siap Ustaz, masuk. Kalau di sabda Rasulullah itu kan begini, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat aulahunna biturab. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, wadah yang ketika wadah itu dijilat oleh anjing, maka cara menyucikannya dicuci sebanyak 7 kali, ya. Salah satunya dicampuri debu, begitu. Jadi menurut hadis ini, mazhab Syafi'i dan Hambali, para ulama lah ya, gampangnya biar tidak bingung-bingung. Najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liurnya saja, namun seluruh bagian hewan tersebut adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah apa? Artinya najis yang berat. Sehingga cara menyucikannya dengan 7 kali air, salah satunya dikasih debu. Begitu Bang. Jadi caranya gini Bang, dibersihin dulu, kasih deterjen ya, kasih sabun lah ya biar wangi, lalu tambahi 6 kali, yang salah satu dari 6 itu kasih debu Bang. Gitu aja sih gampangannya. Oh baik, itu meskipun di lantai juga sama seperti itu ya Bang ya? Iya, seperti itu juga. Baik. Ya, jadi kasih air dulu, kasih deterjen, sabun yang bersih sampai baunya hilang. Nanti tambahi 6 kali, salah satunya kasih debu. Cariin debu di pinggir jalan kan banyak debu Bang. Ditaburi debu lalu bilas. Gitu aja. Oh ya, oke baik Bang. Oh ya, ini saya mau nanya lagi. Tanah merah itu bisa gak Bang untuk hilangin najis? Tanah merah? Iya. Maksud kayak apa maksudnya? Tanah ya tanah, semuanya sama Bang. Mau merah, mau pink, mau biru. Oh, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke baik. Hanya itu aja sih Bang. Oke. Lanjut. Jadi saya diskusi sama Edis, temanya Nabi Muhammad Tuhan. Di-ban sampai 10 hari. Iya. Parah Edis. Ya sudah, terima kasih ya teman-teman ya. Sama-sama Ustaz Wafi, sama-sama. Domi kenapa Domi?
Pak Ustadz turunin aku biar banyak oten yang naik. Tapi bagaimana Domi, kamu sudah melaksanakan tugas? Iya, saya melaksanakan tugas fokus hari Jumat itu. Tugas apa yang kau sudah laksanakan? Saya mau berpesahadat nanti hari Jumat sama abang saya. Sama siapa nanti rencana? Abang saya sendiri. Siapa namanya? Abang Afil. Oh, di dunia nyata, bukan di sini, bukan di online. Di dunia nyata, Bang, bukan di sini. Ya kita kan nggak bisa jadi saksi dong. Nanti saya saksi dengan dia di dalam masjid, nanti sama-sama dengan dia, dan saya live streaming. Oh, di video gitu ya? Iya, video. Live ya, live ya. Live. Ya. Itu bagus itu. Bagus. Saya live streaming. Emang udah bisa mengucapkannya, udah pernah belajar mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya, dia belajar terus saya, tapi saya belum paham betul. Enggak, udah bisa mengucapkan nggak? Belum Bang. Coba latihan dulu di sini, latihan dulu. Ya betul, supaya nggak kaku nanti kan? Benar nggak kaku? Betul. Ya. Nanti Bang. Ya udahlah kalau nggak mau latihan. Iya, abang saya sendiri yang belajarkan saya nanti hari Jumat. Oke? Siap Bang Lumik. Ya. Ya makasih ya Pak Domi, jangan lupa bangun sendiri kalau jatuh ya. Iya. Saya kita mau tolongin, kita jauh di sini. Iya. Saya Bang. Tapi kamu nggak pernah ini kan, dulu Jerry ngomong dulu di waktu kecil pernah mengalami musibah, jatuh dari sepeda. Tapi kamu nggak pernah kan mengalami musibah waktu kecil? Insya Allah tidak pernah. Oh, ya, jangan sampai lu pernah jatuh dari pohon kebentur kepala gitu, enggak kan? Enggak Bang. Kalau Bang Jerry pernah kena gear sepeda kepalanya, makanya begitu. Iya. Iya. Ya udah. Jangan lupa ya, jangan lupa mandi kalau lagi ada air, jangan mandi kalau nggak ada air. Iya, amin. Tapi masih lancar kan manjat pohon? Enggak pernah takut aku naik pohon Bang. Baguslah. Tapi pohon tetangga jangan dinaikin kalau ada buahnya, mangga itu. Oh. Jangan, nggak boleh. Oh, pohonnya lain deh. Nyolong itu namanya, jangan. Iya, enggak boleh Bang. Oke Bang, makasih. Oke, izin moderator diturunkan mungkin atau tinggal lompat aja Bang. Turunkan Bang, turunkan. Siap Bre. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Betul. Ini lagi nih. Itu Brother Gultom. Jadi ada saat